warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di Cafe DPR dalam acara komunitas wirausaha. Acara rutinan yang diadakan setiap bulan sekali. Kita sharing, kita kita mencari solusi ke depan usaha kita. Baik, di sini saya mewakili ya sebagai MC atau pembawa acara, yang mana nanti acara pertama yaitu pembukaan dan yang kedua adalah dialog interaktif. Yang mana dialog nanti kita akan membahas tentang marketing, kerjasama dan rencana strategi, yang mana nanti akan disampaikan oleh owner usaha yang ada di komunitas wirausaha. Baik, untuk pembukaan, sebelum kita pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Sambutan dari pengurus komunitas wirausaha yang mana akan disampaikan oleh ketua kita yaitu M. Yahya selaku owner Lesiak Sumur Suko. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin tidak salah kalau saya melakukan pembukaan dengan sholawat pakai bahasa Arab. Karena itu sangat mempermudah saya untuk berkomunikasi, gitu saja. Bapak DPR, anggota DPR Agus Wianto yang saya hormati, para pengurus komunitas wirausaha yang saya hormati, dan para owner-owner pewirausaha pemula dan pewirausaha lama yang saya hormati. Pada pagi yang cerah ini dan suasana yang sejuk ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk serius membicarakan usaha kemajuan usaha kita bersama. Yang tentunya di situ ada banyak persoalan yang mestinya harus kita selesaikan terkait dengan usaha kita. Yang pertama yaitu yang jelas agak seretnya marketing kita di masa pandemi, dan bulan-bulan ini adalah bulan yang paling sangat berat bagi kita semua, karena dampaknya pandemi itu kayaknya itu di bulan-bulan ini. Tapi sebagai pewirausaha tentunya kita tidak boleh menyerah begitu saja, dan hari ini kita terus akan melakukan dialog sehingga solusi-solusi itu akan bisa dicarikan, baik itu dari mentor maupun teman-teman yang lain. Yang kedua, saya melihatnya itu hari ini volume penjualan kita itu menurun, gitu. Tapi saya lihat juga masih laku, banyak yang laku, ya. Mungkin salah satu cara untuk menaikkan omset kita mungkin nanti akan kita bicarakan bersama-sama, itu adalah kerjasama. Kerjasama itu adalah mengembangkan konsumen atau calon pembeli kita itu, yang biasanya saya misalkan di Gunung Banjir, gitu ya. Dulu ada 100 orang, sekarang kok tinggal 30 orang, gitu ya. Nah, bagaimana cara menaikkan yang 30? Kalau memang berat di daerah situ, mungkin kita bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain itu untuk bisa saling sinergi dan bekerja sama menjualkan sehingga ada peningkatan omset. Begitu pula dengan teman-teman yang lain.
Kalau misalkan ada yang di Gradi, ada yang di Prigen, ada yang di Pandaan, ada yang Sukorejo atau Mbanyel, itu misalkan dijual di Beji mungkin bisa laku, ya mari pada siang ini kita secara transparan gitu ya, secara terbuka, jangan malu-malu kucing gitu ya. Mari kita ungkapkan apa sih kendala kita, bagaimana kita caranya bekerja sama memperlebar jaringan usaha ini. Yang ketiga nanti itu kita akan membahas masalah rencana strategis kita, yaitu bagaimana kita di KWU itu mempunyai sebuah karakter yang paling mudah. Itu sebenarnya kita ingin semua anggota KWU itu usahanya itu punya izin, apa itu PIRT, apa itu paten kan gitu kan. Nah ini nanti kita bicarakan bersama-sama, nanti kita buat kesepakatan siapa koordinatornya yang akan mengurus ini, sehingga semua yang ada di KWU itu apa yang kita jual itu punya izin kan gitu kan. Nah ini mungkin yang sangat mudah, dan itu akan menunjukkan sebuah karakter komunitas usaha kita kan gitu. Dari nanti ini ya 3 masalah ini yang akan kita bahas bersama. Selanjutnya nanti Pak Agus bisa memberikan program-program pemerintah yang terkait dengan stimulus pemerintah untuk mempertahankan usaha-usaha kecil, UKM yang ada di Pasuruan ini. Nah, untuk itu Pak KWU harus benar-benar siap untuk menerima atau membantu pemerintah yang mengembangkan usaha di Pasuruan dan menerima stimulus-stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah kan itu. Nah, pada selanjutnya nanti setelah ini nanti kita akan ke rapat di bawah, maksudnya itu di daerah Bangil atau daerah Pasuruan. Yang jelas nanti kita akan mengundang dinas UKM atau koperasi. Nanti kita akan diberikan penjelasan secara langsung. Yang mudah-mudahan hari ini dari komunitas yang kecil ini kita akan bisa menjadi besar. Yang selanjutnya setiap kecamatan, saya memimpikan setiap kecamatan itu ada, dan nanti pada akhir 21 atau 22 kita ingin membentuk sebuah kader penggerak. Jadi kader penggerak UKM yang ada di desa-desa. Jadi KWU punya kader penggerak di desa-desa dalam rangka pengembangan usaha kecil yang ada di desa tersebut. Yang tentu kita akan dari jaringan-jaringan yang kita bangun itu, tentu kita akan merealisasikan sebuah harapan kita, di mana KWU dalam 5 tahun ini saya harapkan punya lapak 1000 lapak. Jadi kan awal-awal dulu kita punya semboyan untuk bagaimana KWU ini membuat 1000 lapak, yang itu berasal dari klon atau cabang masing-masing. Misalkan saya punya 3, Mas Jenal punya 10 kan gitu kan, itu ditambah yang lain-lain. Mas Ari ini misalkan punya 5 gitu, tambah-tambah. Yang kita harapkan semua itu dalam 5 tahun itu 1000 lapak itu akan terbentuk oleh KWU. Nah, marilah komitmen-komitmen ini terus kita pertahankan dan kita perjuangkan agar supaya itu akan berhasil. Sahabat-sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan alokasi waktu untuk dialog itu lebih banyak dan teman-teman bisa mengapresiasi secara langsung. Dan saya ingin kalau nanti sesi dialog itu moderatornya jangan di sini lah, notulennya nggak apa-apa di situ aja, biar kadang teman-teman kalau mau maju presentasikan usahanya maju itu izin kan gitu kan, atau kalau ini panjang langsung digeret aja ke
tempat masing-masing seperti ILC gitu kan gitu kan. Ya, oke. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Agus, anggota DPRD, dan juga nanti silakan bisa dialog alternatifnya ya. Waktu dan tempat untuk Pak Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pengurus wirausaha Pasuruan beserta seluruh anggota, owner DPR Kopi beserta seluruh karyawannya, hadirin sahabat-sahabat sekalian, pelaku UMKM Kabupaten Pasuruan yang saya cintai dan saya banggakan. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini ada yang dari Pasuruan Timur, Pasuruan Barat, Pasuruan Selatan naik menuju kaki Gunung Arjuno, kaki lereng Gunung Arjuno. Yeah. Jalannya liku-liku, jalannya banyak berlubang. Yeah. Jalannya banyak berlubang. Katanya jalannya gak enak, ya pasti. Karena apa? Tapi setelah di atas kan beda, Bapak Ibu ya. Terasa di surga. Nah, katanya Cak Umar, memang biar seperti itu Cak Agus. Panggil saya bisanya Cak. Ya. Jadi harus nyebrang lewat neraka dulu, geronjal-geronjal, tapi setelah nyampe baru di surga. Ini Pak Kopi DPR ya. Tepuk tangan untuk Pak Umar. Jadi Pak Umar itu merintis ini lama sekali. Ya, buka warung di tengah hutan. Dia tidak mikir sopo sing kate tuku di dhuwur gunung. Siapa yang mau orang Surabaya mau datang ke sini? 2 tahun ditunggu, sampai sama demit-demitnya sini akrab Cak Umar ini. Tapi sekarang alhamdulillah 24 jam tidak pernah sepi, luar biasa. Ini semangat yang juga perlu kita tiru. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya mengulang apa yang pernah kami sampaikan. Saya mengapresiasi kepada pahlawan-pahlawan UMKM yang mau peduli untuk mewadahi UMKM. Karena apa? Kebanyakan orang usaha itu dia merasa sendiri. Ya, kadang-kadang di mana pemerintah? Saya mau melakukan ini, saya harus datang kepada siapa? Itu seperti itu. Kemudian kalau saya butuh modal, saya mau minta bantuan siapa? Sepertinya dipikir dewe, dilakon-lakoni dewe, resikonya ditanggung-tanggung dewe. Tapi dengan adanya komunitas ini yakin bahwa sampean tidak sendiri. Nah, karena tidak sendiri, banyak temannya, maka urusan apa saja yang berkaitan dengan UMKM harus ditemukan kunci jawabannya ya di forum ini. Apa persoalannya UKM? Klasik sebenarnya, dari dulu-dulu ya seperti itu. Satu, modal, dan tidak semuanya menghadapi persoalan modal. Saya modal ada apa? Skill, SDM ada, modal ada, tapi IT gaptek. Nah, untuk promo pasar. Nah, maka saya yakin ketika 3 urusan klasik di UMKM ini tercapai, urusan permodalan, kemudian urusan SDM, kemudian urusan pasar, maka itulah yang dinamakan kesuksesan UMKM yang sesungguhnya. Untuk mencapai itu, sampean gak bisa dewe-dewe, harus bareng-bareng. Dan ketika ada komunitas, ya komunitas ini sebagai kendaraan mengantarkan, menyelesaikan seluruh persoalan UMKM yang ada. Sepakat gini?
Mungkin saya buatan sepakat angsal niki. Angsal angkat tangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan corona tidak perlu panik. Hari ini banyak yang orang punya usaha besar, tapi resikonya juga sangat besar. Ya. Tapi usaha kecil ini tidak usah dipikir dan diperdebatkan teman-teman. Sama nih ya saya biar gawe tempe saya kok ngali, gawe tahu. Setelah gawe tahu sama saya kok ngali gawe keripik dan lain sebagainya. Karena memang karakter UMKM ya skala mikro kecil memang seperti itu. Sehingga tidak salah ketika teman kami UMKM mengatakan usaha kepingin mangan. Nah karena kepingin mangan, saya sekarang usaha ini kok tidak laku-laku ya. Sehingga saya harus banting setir, saya harus usaha lain. Kemudian usaha ini tidak jalan, saya harus ini. Tidak boleh saklek bertahan mati ore payu gak payu ya bolehlah seperti itu, tapi lek diterusno kadang-kadang juga namanya UMKM ya. Usaha kepingin mangan. Hari ini UMKM naik kelas. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kalau dulu Saman bisa melihat betapa semangatnya pelaku usaha yang sebenarnya tidak punya potensi apa-apa, potensinya hanya mau dan semangat. Contoh, contoh, pulau kenal rondo. Nah, rondo iki, nah, nopo kok menyebut rondo, sama cekak ngantuk. Ketika dia sudah janda, mohon maaf, tidak bermaksud dalam tanda kutip, muncul jiwa wirausahanya. Kalau dulu ada yang menyarikan saya makan, ada yang menafkahi saya, tapi ketika janda, apa? Maka disitulah muncul jiwa wirausaha. Dia tidak berpikir ketika saya buka warung kopi, saya jualan rujak, siapa yang mau beli? Tempatnya sangat tidak representatif, maju, ya, maju nangembong maksudnya niki. Tempat parkir tidak ada, modal terbatas, itu seperti itu. Tetapi dengan kemauan yang mereka lakukan, ya, kemauan yang mereka lakukan, lama sehingga mereka punya pelanggan. Kopi ini loh ya. Kopi dan rujaknya. Maka setelah mereka melalui sebuah proses, mereka menemukan lapangan pekerjaan. Maka ketika sesuatu itu dimulai dari kecil, ditekuni, yakin, apalagi dengan zaman-zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda belia yang luar biasa sukses. Anak yang masih SD saja sudah pakai sukses di marketing. Nah maka itu proses belajar, saya kira ini yang akan mengantarkan panjenengan semua untuk bisa lebih sukses. Maka pesan kami, maksimalkan potensi kendaraan yang panjenengan bentuk ini, tidak dibatasi untuk berekspresi ya. Kita tidak bisa sendiri. Kalau panjenengan ini didata mas ya, potensinya didata. Yang mendata siapa? Ya pengurus. Dari sekian komunitas anggota yang mempunyai persoalan permodalan siapa? Ini gampang. Karena tadi saya ada yang tanya, Pak kira-kira mau dibawa kemana? Ya, hubungan kita. Lagunya kan enten ya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Apakah sampai di sini dan terus seperti ini? Tentu tidak. Semangat wirausahanya. Tepuk tangan untuk pengurus-pengurus. Mas sudah sih banter ketua mas. Ya, mau dan semangat. Jadi bisa didata berapa UMKM yang butuh permodalan, berapa UMKM yang butuh pengembangan teknologinya. Zaman sudah nekuni barangkali tapi kok masih alot, gepreknya kurang ini. Nah ini bagiannya apa? Pemerintah bisa. Nanti berapa jumlahnya kita undangkan narasumber yang sudah sukses dan sudah enak difasilitasi pemerintah. Apakah bisa ya? Kenapa tidak? Nah itu. Kemudian marketing. Kalau ini ada 50 UMKM, ada yang satu orang produknya itu tidak satu. Nah
kalau kita membuat semacam rumah UKM, contoh produk-produknya dikumpulkan, packagingnya dibikin yang bagus, maka kalau sampean buka toko punya satu produk tidak akan bisa. Tapi ketika produknya ini dikumpulkan, ya, di rumahnya ketua ada tulisan, ya, rumah UMKM, produknya teman-teman di sana. Kemudian di sananya lagi, ya, kita bisa bikin tipis-tipis niru tuku-tuku modern. Dan kalau itu dilakukan, ya, maka saya yakin akan muncul cikal bakal tuku modern yang murni miliknya UMKM Kabupaten Pasuruan. Ini PM-nya pengurus. Itu seperti itu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di UMKM tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Okay. Apakah itu urusan legalitas, sinten sing dereng gak ada izin, kita siap fasilitasi bantu perizinan sampean. Kalau sampean tidak punya modal, kita akan kenalkan dengan lembaga-lembaga permodalan. Kita bantu mas. Kemudian paling tidak sama dengan ada BUMN, ya. BUMN banyak juga menyalurkan kredit program. Nah itu seperti itu, ya. Nah sesekali nanti kita akan datangkan motivator di bidang marketing yang dengan cara seperti apa dalam waktu sekejap produk Saman bisa dikenal dan dibaca banyak orang. Itu caranya seperti apa? Itu ada cara-caranya. Maka dengan bergabung seperti ini, ngopi bareng, ngopi pinter, maka saya yakin ternyata panjenengan tidak sendiri, ternyata UMKM itu luas. Itu sebagai pengantar dari kami, lebih pas, ya. Panjenengan nanti monggo tanya jawab dengan kami, dan tentu juga banyak pelaku-pelaku usaha yang lain. Nanti kita saling berbagi, saling bersinergi atas persoalan-persoalan kita bersama. Untuk sementara 3 pertanyaan mas, ya. 3 saja. Nanti kan juga banyak teman-teman yang lain mas. Baik ya, terima kasih sambutan dari Bapak Agus selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan. Tadi sudah disampaikan banyak ya program atau apa-apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Mungkin dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat semua yang mau bertanya, ya takon-takon, monggo kami berikan waktu 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan mungkin dari teman-teman yang bertanya kami acungkan tangan saja. Orang golongan menengah ke bawah Pak Agus, jadi masalah birokrasi kita itu minim betul, jadi perlu ada pendampingan dari Bapak Agus yang lebih paham gitu loh Pak. Terus kita itu kalau biasanya ditari itu bingung masih Pak Agus, seharusnya kalau bisa dari Pak Agus yang lebih paham, gini kalau perizinan kumpulkan ini, kapan bisanya kumpul, atau nanti masalah pendanaan, ayo siapa yang mau BRI per tanggal ini nanti BRI atau apa bantuan sosial ya Pak ya. Syaratnya ini kemudian per tanggal ini harus selesai. Saya kira lebih akurat gitu Pak. Timbang nanti kita kasih pengarahan gini-gini gak nyambung malah teman-teman Pak. Gitu aja Pak. Oh baik ya. Mungkin ada lagi langsung 3 aja. Oh ya. Maju aja Pak. Maju aja. Roto atur lah promo. Kalau misalnya perizinan ini di backup hanya satu misalnya punyanya KWU itu Pak ya, mencakup seluruh apa itu ruang lingkup, artinya di sini kan banyak produk. Apa cukup satu saja hanya bisa mengelola itu saja Pak? Masalah perizinan tadi loh Pak. Jadi teman-teman biar mengumpulkan produk, nebeng perizinan punyanya KWU gitu. Jadi kan kita nggak kesulitan perizinan, hanya orang satu, siapa yang bertanggung jawab pakai namanya itu tadi gitu, apa bisa apa tidak, dari itu aja. Mungkin ada lagi satu lagi ya. Saya Pak.
Oh iya. Hari itu baca di Twitter, baca di Facebook itu katanya itu ada bantuan sosial untuk UKM 2,4 juta kan gitu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, ini kan kita kan perlu kejelasan dari Bapak Dewan yang saya hormati kan gitu kan. Jadi kira-kira itu ada nggak lalu? Yang kemudian prosedurnya gimana? Kalau memang ada, ya setidaknya KWU ku dikasih jatah, kan gitu kan? Mewakili tangannya kira? Mewakili. Oh, jangan. Dianggap prank lagi sama teman-teman. Nah, gitu Pak. Itu aja, sederhana saja pertanyaan saya saja. Itu, makasih. Ya, terima kasih untuk ketua. Terima kasih. Pertama berkaitan dengan perizinan. Jadi untuk di lain waktu, Mas, ya, saya tidak hafal di pemerintah daerah itu ada namanya Satria Mas. Itu kemarin digagas dalam rangka sebagai klinik UMKM yang akan menyelesaikan, menyembuhkan seluruh persoalan atau penyakit UMKM. UMKM tadi kan saya sebutkan ya, sakitnya itu ada di urusan permodalan, kemudian di urusan legalitas, kemudian di urusan dan lain-lain. Nah harapannya ketika UKM datang ke klinik, konsultasi, pulang ini sembuh. Harapannya seperti itu. Nah di pertemuan berikutnya kami siap ajak, ya, kami akan ajak. Kemudian di masing-masing kecamatan itu ada petugas Satria Mas. Kemarin juga ada yang punya produk wis rame, izin belum. Saya tinggal kontak. Saya kontak ketuanya Mbak Musdalifah. Siapa petugas yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo? Ini ada UKM. Petugas yang datang langsung sama dikawal. Ya. Jadi yang gampang seperti itu. Kita kan punya grup, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita punya grup. Kalau panjenengan punya kepentingan untuk perizinan, nanti jenis usahanya apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya dicantumkan. Nanti saya tinggal kontak. Gak harus setiap ketemu kemudian di mana sulit. Jadi gunakan dan manfaatkan teknologi yang ada. Sama bisa WA di grup atau SMS ke saya minta bantuan. Biar petugas yang datang ke rumah panjenengan, bukan panjenengan yang mencari-mencari. Kira-kira sepakat atau pembuatan? Sepakat sekali. Nah, sekarang saya tantang, tinggal saya nunggu panjenengan. Jadi kalau ada anggota KWU yang belum punya perizinan, usahanya apa, nanti petugas yang akan kami suruh mendatangi panjenengan, mendampingi panjenengan agar panjenengan punya izin. Ya, saya kira sudah terjawab, ya. Itu seperti itu. Kemudian apakah bisa kolektif pakai izinnya KWU? Ya, niki buatan sakit. Ya, buatan sakit kecuali KWU ini punya usaha, kemudian mau branding, repack, sama punya produk-produk, wis kan, gak usah izin Pak, aku dodol curai. Nah nanti yang punya izin itu KWU. Beberapa hal yang terbatas itu masih memungkinkan, masih bisa. Ya. Tapi izin ini melekat pada satuan, ya, masing-masing. Jadi zaman punya usaha, saya kepingin punya usaha pembibitan lele yang bersertifikat, ya, yang diakui oleh Kementerian Perikanan. Bagaimana caranya? Kita akan bantu. Karena di KWU ini anggotanya itu multi, ya, semua usaha ini ada di sini. Itu seperti itu, ya. Jadi kuncinya manfaatkan kendaraan yang panjenengan naiki ini, organisasi yang mewadahi panjenengan, manfaatkan itu. Kalau panjenengan tidak pernah memberikan PR kepada pengurus, maka pengurus juga tidak akan melakukan apa-apa. Ya. Kalau panjenengan pengurus, anggota terus baru dibantu, ya, dibantu, ya bangga dari pengurus. Kalau bien pas waktu punya usaha didatangi oleh pihak hukum, ya, aparat hukum, kemudian begini-begini, organisasi melakukan pendampingan, kemudian aman dan tidak ada apa-apa. Nah ini bangga ini, ya, bangga,
Karena apa? Suatu saat pasti terjadi hal yang seperti itu. Ya. Termasuk di sisi advokasinya Pak Bapak pengurus ya, seperti itu. Berkaitan dengan informasi, apakah benar? Sepertinya informasi itu benar, tapi saya belum itu. Tapi bagi pemula itu siapa? UMKM yang belum pernah, yang belum bankable. UMKM yang belum bankable. Belum layak menurut bank. Sampean nangani bank pasti gak oleh kredit. Nah itu yang dibidik oleh. Nah, sebenarnya program ini sudah ada. Kami sudah pernah memerintahkan kepada dinas koperasi. Saya datang ke Kementerian Koperasi. Sebenarnya pelaku usaha yang mau usaha ya baru jalan belum bankable, itu ada fasilitas dari Kementerian Koperasi, tidak 2,5 juta loh ya. Sekarang 2,5 juta sudah mulai berlomba. Nah, kemarin saya juga banyak puluhan SMS, Pak Agus gimana caranya? Ada langsung ke koperasi daftar, kemudian sudah daftar. Nah, belum Mas. Nah. Justru sebelum ada corona, pelaku usaha baru yang belum bankable ketika mengajukan itu diberikan kesempatan 10 juta ya, di dinas koperasi. Nah mudah-mudahan nanti tinggal bagaimana untuk menjemput peluang kendaraan ini. Saya boleh lah becak, tapi suatu saat pesawat kudu cukup banter seperti itu ya. Cukup ya Pak Ketua, jawabannya seperti itu ya. Oke, monggo. Sebagai klinik, jadi Klinik Lorelis. enggak, memang kebetulan kan ini komunitas ini kan lebih saling mengenal anggotanya, lebih bersentuhan sama pelaku bisnis. Gimana kalau KWU ini sekalian diajukan sebagai klinik untuk menyehatkan UMKM di Pasuruan? Ya, jadi begini, dengan bermunculnya, lahirnya lembaga-lembaga itu sangat-sangat bagus sekali. Ya. Contoh, ketika dulu di sana ini satu orang yang usaha tempe, maka siapa yang melihat kalau ke Malang sana ada pengusaha tempe? Ya. Sama ketika ke Beji, ketika ada satu orang yang usaha lele, maka orang yang dari Eropa tidak akan datang ke Jawa Timur, ke Beji untuk melihat lele. Tapi ketika di sana itu banyak orang budidaya lele, maka ini bukan sebuah kompetitor, tapi justru ini menjadikan dunia yang terbuka itu melihat bahwa di sana itu komunitas lele. Nah, ketika di sini ada komunitas UMKM yang besar seperti ini, ya, yang besar anggotanya banyak, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, maka tidak hanya pemerintah daerah, tapi daerah lain nanti ya, nanti daerah lain juga akan melihat KWU ini. Nah, sejauh mana mengekspos potensi-potensi setiap anggota yang ada di KWU ini. Nah, tentu butuh proses. Yang penting wis lahir, ya. Perkara sapa yang sing nyusoni, sapa ae sing gelem nyusoni, ya. Sing gelem nyusoni, maka UKM siap mengatakan beliau itu sebagai Bapak Asuh. Asuh loh ya, Bapak Asuh. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang butuh kerjasama real, tidak fiktif, tidak abal-abal. Perusahaan punya program corporate social responsibility. Contoh, Saman punya komunitas terjadwal programnya, UMKM-nya juga UMKM yang bener-bener fight ya, diajukan kepada perusahaan. Saman kira-kira gelem tada di Bapak angkat UMKM ini ya. UMKM bagaimana caranya, kerjasamanya seperti apa? Mungkin dalam setiap pelatihan nanti Saman bisa membantu narasumber, mungkin setiap pelatihan Saman hanya bisa membantu konsumsinya dan lain sebagainya. Saya yakin kita mau kok mengatakan perusahaan tersebut sebagai Bapak angkat ya. Kemudian pemerintah daerah sebagai Bapak orang tua kita, itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Bangun komunikasi, bangun jaringan. Saya kemarin, saya orang pertama yang dapat penghargaan dari Sampurna. Saya dikelilingkan kemana-mana, diajak Sampurna. Nah, kemarin saya juga cerita sama Sampurna, ketika di grup ini ada persoalan masalah
bunga tidak laku gara-gara di Bali macet, pesta dilarang. Lek sampe nambah aku usaha lele, lek gak payu sih iso digoreng. Tapi bagaimana dengan bunga ini? Nah, kemudian sekilas saya pernah punya pengalaman ketika di Nganjuk ada bunga Rp1.000 1 kilo tidak laku. Saya diminta datang ke sana. Sekarang bunga mawar di saat tidak laku untuk sekar, maka dibuat produksi minuman dan sekarang stabil harganya. Kalau tidak ada musim nyekar ke makam, ya digunakan untuk minuman sari bunga. Jadi kalau nanti panjenengan buka di YouTube bunga mawar Nganjuk, itu inisiasinya dari kami. Makanya di Kabupaten Pasuruan kemarin ketika ada persoalan ini, saya lewat Sampurna, hei Sampurna, kumpulkan UMKM didatangkan di tempat kami dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, datang belajar bikin minuman sari telo, kemudian bikin sirup atau minuman sari buah sedap malam, sundel ya. Kemudian ada yang bikin dari apalagi Mas Adi kemarin tadi? Dari krisan, kemudian mawar dari telo ubi. Nah, baru 1 bulan pelatihan, sekarang sudah beredar di pasar produk yang kami berikan kepada teman-teman UMKM binaan Sampurna. Itu seperti itu. Nah, makanya kami mohon jangan berkecil hati, sampean tidak sendiri. Cukup ya? Saya kira nanti waktunya berbagi. Itu yang dari kami, biar kami tidak kehabisan bahan. Masih banyak ya, masih banyak nanti sesi yang lain. Saya juga masih belajar sama Cak Umar buka warung kopi, tapi belum dibuka ya. Kapan-kapan bisa hadir di tempat kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Tidak cukup 1 kali pertemuan, nanti kami siap bantu untuk mendatangkan ketika panjenengan nanti memberikan ruang ya. Dinas kami siap bantu datangkan. Sesekali digilir perusahaan-perusahaan itu ya didatangkan ya. Karena apa? Ini menjadi kewajiban. Saya pernah sampaikan kepada perusahaan, tidak semua UMKM tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan itu terserap oleh perusahaan. Maka perusahaan berkewajiban menciptakan UMKM baru sehingga para pelaku usia produktif yang tidak terserap di perusahaan bisa terserap di panjenengan sebagai pelaku UMKM. Ini mimpi kami. Tentu kami tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa panjenengan semua. Itu seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya kelompok wirausaha Pasuruan, karena UMKM ini sangat strategis. Apapun persoalan, sebesar apapun persoalan, bahwa UMKM itu tidak sendiri. Maka kolaborasi, kerjasama ini akan bukan hanya mengantarkan, tetapi melontarkan percepatan UMKM Kabupaten Pasuruan menuju UMKM yang mandiri, yang kuat dan berdaya saing. Maka dari itu, dengan lahirnya komunitas-komunitas ini luar biasa untuk UMKM Kabupaten Pasuruan.